sini kami dari kelompok 3B akan menampilkan video yang bertemakan solusi untuk mengatasi gangguan mobilitas fisik pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Dalam pengkajian yang telah kami lakukan pada pasien atas nama Nyonya D beralamatkan Desa Wonokrio, yaitu seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 36 minggu yang mengalami kesulitan saat bergerak yang diakibatkan oleh nyeri pada kaki kirinya. Nyonya D juga mengatakan bahwa rasa sakitnya berdenyut dengan tingkat intensitas 4 dari skor 1 sampai 10 yang bila timbul. Nyonya D juga mengalami kesulitan saat berdiri, duduk, dan juga tidur. Data vital menunjukkan bahwa tekanan darah Nyonya D menunjukkan angka 160/110 mm maksa dengan berat badan 95 kg dan pembengkakan pada kaki kirinya yang diakibatkan oleh fisiologis kehamilan. Seperti peningkatan pembuluh darah dan saraf psikiatrik. Kondisi ini berdampak pada aktivitas sehari-hari Nyonya D yang membuatnya membutuhkan bantuan dalam bergerak. Yang pertama, ibu harus tahu terlebih dahulu apa itu gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik adalah kesulitan untuk bergerak dengan bebas. Hal ini sering terjadi pada ibu hamil, yang mana terjadi dikarenakan oleh penurunan fisiologis. Penyebab utamanya yaitu pembesaran rahim, edema atau yang sering bisa disebut dengan penumpukan cairan, gangguan saraf, dan kondisi tekanan darah tinggi. Kondisi ini membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih sulit. Penyebab pada ibu hamil: tekanan rahim membesar. Rahim yang membesar menekan pembuluh darah dan saraf, terutama di pinggul dan kaki, seperti pada kasus Nyonya D. Edema, penumpukan cairan, menyebabkan pembengkakan di kaki membuat gerakan terasa berat dan menyakitkan. Hipertensi gestasional, tekanan darah tinggi menghambat sirkulasi darah, memperburuk pembengkakan dan ketidaknyamanan. Serta peningkatan berat badan. Penambahan berat badan saat hamil meningkatkan tekanan pada sendi dan otot. Tanda dan gejala. Bicara mengenai gejala, ini beberapa hal yang sering muncul pada ibu hamil dengan gangguan mobilitas fisik, termasuk yang dialami oleh Nyonya D. Yang pertama, nyeri di kaki. Biasanya berdenyut dengan intensitas yang bervariasi. Contohnya, Nyonya D merasakan nyeri 4 dari skala 1 sampai 10. Yang kedua, kesulitan bergerak, seperti sulit berdiri, duduk, berjalan, bahkan saat akan tidur. Yang ketiga, pembengkakan di kaki. Kaki terlihat lebih besar karena penumpukan cairan. Yang keempat, tekanan darah tinggi, seperti tekanan darah Nyonya D yang mencapai 160/110 mm maksa. Yang terakhir, sensasi tidak nyaman, misalnya kesemutan atau kebas di area kaki maupun pinggul. Dampak pada ibu hamil yang pertama dalam kehidupan sehari-hari yaitu kesulitan dalam melakukan aktivitas tanpa bantuan. Yang kedua, kesehatan mental yaitu nyeri dan pembatasan aktivitas yang dapat menyebabkan stres atau kecemasan. Yang ketiga, resiko komplikasi, hipertensi yang dapat menyebabkan resiko peningkatan preeklamasi atau komplikasi lainnya. Selanjutnya penata laksanaan ada 2. Yang pertama ada edukasi. Tidur miring ke kiri untuk memperbaiki aliran darah dan mengurangi pembengkakan. Lalu latihan ringan seperti peregangan atau memutar pergelangan kaki untuk melancarkan sirkulasi darah. Lalu kompres hangat untuk nyeri dan kompres dingin untuk pembengkakan. Lalu mengangkat kaki saat duduk atau tidur untuk membantu mengurangi edema. Yang kedua ada farmakologis. Yang pertama paracetamol, mengurangi nyeri ringan hingga sedang. Yang kedua obat anti hipertensi seperti nifedipine atau metidopa sesuai rekomendasi dokter. Selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama, pemeriksaan tekanan darah rutin. Deteksi dini untuk menghindari komplikasi. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Kurangi garam untuk mencegah retensi cairan, serta konsumsi makanan kaya serat dan nutrisi. Yang ketiga, aktivitas ringan. Jalan santai atau yoga prenatal untuk menjaga kebugaran tubuh dan melancarkan sirkulasi. Yang keempat, istirahat cukup, hindari duduk atau berdiri terlalu lama. Beri waktu istirahat yang cukup. Yang terakhir, sepatu nyaman. Hindari sepatu hak tinggi yang dapat menambah tekanan pada kaki dan pinggul. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.